Semasa hidupnya, Presiden Soekarno telah mengalami banyak percobaan pembunuhan. Salah satunya terjadi pada tanggal 14 Mei 1962. Assalamualaikum Gansis, apa kabar? Jumpa lagi di Jas Merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sebuah program yang akan mengulik atau mengupas kisah-kisah sejarah Indonesia dan dunia yang layak kita tahu nih Gansis. Jas Merah kali ini kita akan mengupas tentang Cakrabirawa, yaitu pasukan elit pengawal Presiden Soekarno. Semasa hidupnya, Presiden Soekarno telah mengalami banyak percobaan pembunuhan. Salah satunya terjadi pada tanggal 14 Mei 1962. Waktu itu sedang dilakukan sholat Idul Adha di halaman istana dan kegiatan itu dipadati oleh masyarakat. Presiden Soekarno turut hadir bersama dengan beberapa pejabat negara. Saat itu sedang khusyuk dalam sholat. Tiba-tiba Gansis terdengar suara rentetan tembakan dari seorang pria dan diarahkan ke Presiden. Untungnya tembakan itu meleset dan dengan cepat Presiden Soekarno diamankan dari kerumunan jemaah saat sholat Idul Adha. Dan setelah kejadian itu Gansis, Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution mengusulkan dibentuknya sebuah pasukan khusus untuk melindungi dan mengawal Presiden Soekarno beserta keluarganya. Akibat seringnya beliau menjadi target percobaan pembunuhan. Awalnya, Pak Presiden Soekarno menolak Gansis, karena waktu itu sudah ada DKP alias Detasemen Kawal Pribadi yang bertugas menjaga keamanannya, dan beliau berpikir pasukan itu sudah cukup untuk mengawalnya. Tapi Jenderal Nasution tidak menyerah begitu saja. Setelah beberapa kali dibujuk, Presiden Soekarno akhirnya setuju untuk membentuk pasukan pengawal khusus pada tanggal 6 Juni pada tahun 1962. Pasukan khusus pengawal presiden pun dibentuk, tepatnya pada ulang tahun Presiden Soekarno yang ke-61. Sebuah pasukan didirikan, bahkan Presiden Soekarno sendiri yang memberi nama pasukan tersebut dan diberi nama dengan Cakrabirawa. Nama itu diambil dari senjata tokoh pewayangan Kresna dan jumlah pasukan saat itu adalah 3.000 personel. Cakrabirawa sendiri Gansis diperkuat oleh 4 matra, dipilih dari para personel terbaik waktu itu di Indonesia. Terdiri dari anggota TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ditambah dengan pasukan dari polisi. Mereka mengirim pasukan terbaik. Saat itu, Angkatan Darat mengirimkan Batalion Benteng Raiders, Angkatan Laut mengirimkan Korps Komando Operasi, dan Angkatan Udara mengirimkan pasukan gerak cepat, serta polisi mengirimkan resimen pelopor. Pasukan Cakrabirawa sendiri kemudian dibagi menjadi 4 batalion dan ditempatkan di berbagai tempat. Batalion 1 dan 2 bertugas di Jakarta, sementara Batalion 3 dan 4 bertugas menjaga Istana Bogor, Cipanas, Yogyakarta, dan Tampak Siring, Bali. Pasukan Cakrabirawa mendapat hal istimewa yang tidak dimiliki kesatuan lain pada waktu itu. Antara lain, pemberian seragam dan kaos baru. Bahkan para istri pasukan elit ini memperoleh jatah biaya sewa rumah jika tak hidup bersama di asrama. Karena hal inilah Gansis yang membuat iri kesatuan lain pada saat itu. Resimen ini juga mendapat jatah logistik makanan yang berbeda dengan kesatuan lainnya. Kunjungan kepresidenan juga memungkinkan anggota Cakrabirawa menikmati berbagai fasilitas kelas 1 seperti hotel berbintang dengan makanan-makanan lezatnya. Hal yang langka pada zaman itu berbanding terbalik dengan kesatuan TNI lainnya. Salah satu perbedaan lainnya adalah sepatu Gansis. Bisa jadi para kesatuan TNI di luar Cakrabirawa hanya mempunyai sepasang sepatu. Begitu pula dengan seragam yang tak mesti setiap tahun ganti. Kala itu kondisi ekonomi Indonesia memang sangat buruk Gansis, menyebabkan negara tak mampu memberikan jaminan hidup layak untuk para tentara. Dulu markas batalion pertama berada di Jalan Tanah Abang, kini markas Pas Pampres, dan Batalion 2 menempati asrama Queenie, sekarang ditempati dengan Marinir Angkatan Laut. Dan resimen ini dipimpin oleh ajudan senior Presiden Soekarno yang bernama Kolonel Sabur. Ia menjadi komandan pertama Cakrabirawa setelah pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal, dan menjadi wakilnya adalah Kolonel Maui Sailan. Resimen Cakrabirawa sendiri memiliki semboyan Dirgayu Satyawira, yang berarti pasukan setia berumur panjang. Sayangnya, pasukan elit ini justru tidak berumur panjang dan malah berkhianat. Tidak seperti semboyan kebanggaannya. Nama pasukan ini tercoreng akibat ulah beberapa personelnya sendiri yang turut andil dalam gerakan G30S.
Agan dan Sista tentunya masih ingat tentang pelajaran sejarah di sekolah tentang serangan G30S kan? Nama Letkol Kolonel Untung seringkali disebut dalam sejarah karena menjadi otak dari penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat. Waktu itu, Letkol Untung menjabat sebagai Komandan Batalion Pertama Cakrabirawa. Setelah kejadian G30S PKI, resimen ini dibubarkan dan anggotanya yang terlibat dijatuhi hukuman mati. Salah satunya adalah Letkol Untung yang dieksekusi mati di Cimahi, Jawa Barat setahun setelah meletusnya G30S. Tepat pada tanggal 28 Maret 1966 di lapangan Markas Besar, Direktorat Polisi Militer Jalan Merdeka Timur, Jakarta, Resimen Cakrabirawa resmi dibubarkan. Dengan ini, berakhirlah kisah pasukan khusus pengawal Presiden yang usianya hanya seumur jagung. Tugas pengamanan Presiden Soekarno yang semulanya dipegang oleh pasukan Cakrabirawa, kemudian diambil alih oleh Batalion Parapomat, dikomandani oleh Letkol CPM Norman Sasono. Sekarang pasukan pengawal khusus Presiden ini lebih kita kenal dengan nama Pas Pampres. Beberapa anggota Cakrabirawa yang terlibat pun ditahan selama rezim Orde Baru. Mereka adalah Johannes Surono, Komandan Peleton Ketiga, Kompi C Batalion Untung di Cakrabirawa, Nobertus Rohayan sebagai penembak Mayor Jenderal Raden Suprapto, Simon Petrus Sulaiman, orang yang diberi tugas oleh Letnan 1 Dul Arif untuk memimpin penculikan petinggi Angkatan Darat, Satar Suryono, Komandan Peleton 2 Kompi C Batalion 2, Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang tinggal di asrama Tanah Abang Satar, memimpin penculikan Mayor Jenderal Suwondo, dan keempatnya pernah mengajukan banding dan gerasi, namun semuanya ditolak oleh pemerintah Soeharto, dan pada akhirnya mereka dijatuhi hukuman mati. Menyusul 2 tahun kemudian parade kematian berikutnya dari mantan anggota Cakrabirawa. Tanggal 16 Februari 1990 adalah hari terakhir bagi 4 orang mantan pasukan elit itu. Saat itu usia mereka sudah lanjut usia. Johannes Surono 60 tahun, Paulus Satar Suryanto 57 tahun, Simon Petrus Sulaiman 60 tahun, dan Nobertus Rohayan 49 tahun. Dijemput dari selnya di penjara Cipinang, dan hanya Rohayan yang mendapat kunjungan keluarga sebelum dieksekusi. Setelah puluhan tahun menjadi tahanan rezim Orde Baru, mereka akhirnya dieksekusi mati di hadapan regu tembak. Menyusul 2 atasan mereka yaitu Kolonel Untung dan Letnan 1 Dul Arif menuju alam kubur. Itu dia Gansis, sepenggal kisah tentang cerita Cakrabirawa. Masih ditunggu bagi Agan dan Sista yang memiliki kisah sejarah Indonesia maupun dunia. Yuk silakan posting tulisannya di forum sejarah dan teknologi Kaskus ya. Kali aja kisahnya akan kita angkat di podcast Jas Merah ini. Thank you sudah menyimak Jas Merah Gansis. Tetap semangat, stay healthy, stay clean, and stay positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.